Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai suara serak. Para penonton sekalian, bermacam-macam penyebab suara serak. Mulai dari sederhana dan bisa sembuh sendiri sampai berat sehingga menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya seperti kanker. Pemakaian pita suara yang berlebihan seperti berbicara atau menyanyi atau berpidato akan bisa menyebabkan suara serak. Oleh sebab itu perlu diperhatikan durasi dan keras suara. Nah, tetapi kalau serak disebabkan oleh pemakaian ini, kalau kita istirahatkan seminggu saja, apalagi kalau 2 minggu, dia akan kembali pulih seperti biasa. Tetapi kalau suara serak itu disebabkan oleh tumbuh sesuatu, nah ini yang perlu jadi perhatian. Ada juga pemakaian suara yang berlebihan, contohnya guru atau penyanyi ya, atau para dai kita gitu ya, pemakaian yang berlebihan. Dia mengalami suara serak, tapi belum sembuh, sudah dipakai lagi secara berlebihan secara bertahun-tahun, sehingga seraknya bisa permanen. Ini dikarenakan ada tumbuh jaringan ikat di pita suaranya. Ini yang harus menjadi perhatian. Kalau seraknya sudah berkepanjangan dan tidak pernah sembuh kembali, dan cepat-cepat diperiksa ke dokter THT. Karena untuk melakukan pemeriksaan pita suara diperlukan alat khusus untuk melihatnya. Nah, ini biasanya tumbuh jaringan ikat di pita suaranya. Nah, ini tindakannya kalau memang cukup besar ya, tidak bisa lagi dengan cara istirahat, itu dilakukan dengan cara operasi ya. Diambil ya jaringan ikat yang menonjol itu sehingga pita suaranya bisa merapat lagi. Nah, jadi perhatian kita, kalau seandainya ini yang tumbuh ini tumor, nah ini yang sangat berbahaya juga ya. Tetapi ada tumor jinak juga seperti polip ya. Nah, polip bisa tumbuh di pita suara. Nah, ini bisa diambil dan bisa lagi suaranya seperti biasa. Nah, bagaimana kalau seandainya tumbuh itu tumor ganas? Ya, gejalanya sama ya, serak juga. 2 minggu makan obat tidak sembuh juga, dan ini harus dilihat dengan alat khusus namanya laryngoskop ya. Ditengok langsung dan itu dipunyai oleh dokter THT. Kita lihat pita suaranya ada yang tumbuh gitu ya. Nah, mungkin bisa dibedakan apakah ini disebabkan oleh uh, bicara yang banyak yang kita sebut dengan vokal nodul, atau sudah bentuknya sudah berbeda seperti tumor ganas seperti itu. Oleh sebab itu ini perlu jadi perhatian kita, suara serak yang lebih dari 2 minggu harus dibawa ke dokter THT untuk kita periksa dan kalau perlu kita lakukan biopsi. Nah, ada penyebab serak lain yaitu karena gangguan dari saraf yang menggerakkan pita suara itu. Kita tahu bahwa pita suara kiri kita ini itu digerakkan oleh saraf yang dari otak kita ini, dia masuk dulu ke rongga torak kita ini, di sela paru-paru dan jantung, baru naik lagi dia ke pita suara kita menggerakkan. Nah, sering pada kasus-kasus yang jantung yang besar, atau pada kasus yang paru-parunya yang terjadi infeksi yang lama sehingga terjadi sikatrik dan ketarik dia sarafnya itu sehingga menyebabkan pita suaranya tidak bisa bergerak. Dan ini serak juga. Oleh sebab itu menjadi perhatian kita juga ya, serak yang berlama-lama, kemudian ada perlu juga keluhan-keluhan lain misalnya di jantung atau paru-paru, perlu segera ditindaklanjutin. Kalau seandainya lumpuh pita suaranya karena memang gangguan dari saraf yang terjepit oleh pembesaran jantung itu, um, masih bisa kita lakukan dengan pengobatan, ya mungkin dia bisa aktif lagi gitu ya. Tetapi kalau sudah terlalu lama dan pembesaran jantungnya tidak bisa dikecilkan, tentu ini akan tetap menyebabkan lumpuh pita suara. Nah,
Ini melalui tindakan-tindakan khusus THT mungkin masih bisa ditanggulangin dengan menggeser sedikit pita suaranya ke tengah sehingga suaranya bisa keluar lagi. Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana kalau serak itu disebabkan oleh suatu proses keganasan. Biasanya di samping serak, biasanya juga ada terjadi batuk darah ya, karena memang karena tumor yang tumbuh di pita suara biasanya dengan banyak sekali pembuluh darah dan memang di sana lewat udara pernapasan, kadang-kadang batuk sehingga pecah pembuluh darahnya, nah sering berdarah. Ini hati-hati. Kalau seraknya kemudian ada berdarah juga atau seraknya tidak hilang-hilang dan lama-lama tentu akan sesak karena tumor atau kanker ini cenderung akan lebih besar. Nah, ini perlu tindakan serius dibawa ke dokter THT untuk dilihat. Nah, kalau memang curiga, memang ada tumor, mau jina atau ganas. Nah, kalau ganas tentu biopsi yang bisa dilakukan dan tentu tindakan-tindakan operasi dan tindakan kemoradiasi yang bisa dilakukan untuk meredam perkembangan kanker itu. Oleh sebab itu menjadi perhatian kita bersama ya, jangan anggap remeh suara serak. Kalau suara seraknya lewat 2 minggu, cepat-cepat ke dokter THT dan akan bisa dilihat langsung dengan alat apanya yang bermasalah sehingga segera bisa ditanggulangin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.